Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas, masih di kitab Galatia, yang ini udah sesi keempat, kita akan membahas pasal 4 juga. Nah, sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu kami memperoleh kasih anugerah-Mu, bahkan kami juga mampu untuk hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan hari ini, sore hari ini kami mau mendalami kebenaran firman Tuhan melalui Galatia pasal 4. Mari Tuhan tolong kami, supaya iman kami diteguhkan kembali, diberikan kembali semangat ketika kami di dalam kesedihan karena ujian-ujian iman kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, dan mata iman kami semakin cerah untuk melihat bahwa Engkau satu-satunya Allah yang menyelamatkan kami daripada dosa-dosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membahas Galatia pasal 4. Itu temanya identitas anak Allah dan pewaris janji. Ahli waris lah tepatnya ya. Tapi saya nggak akan baca dari keseluruhan ayat, tapi kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 11 aja. Oke. Saya akan baca pasal Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Begini firman Tuhan. Judul perikop yang diberikan itu oleh LAI adalah tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, bukan memperhambakan diri kepada Allah, pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi ini adalah masih Paulus yang menulis surat Galatia 4 ini ya. Di mana latar belakangnya ini adalah Rasul Paulus menulis kepada jemaat Galatia yang tergoda kembali kepada hukum Taurat ya, atau nomos ya. Mereka beresiko meninggalkan anugerah ternyata ya, anugerah Allah, dan kembali kepada perhambaan. Ya, aneh ya mereka ya. Pasal 4 menegaskan bahwa orang percaya adalah ahli waris atau kleronomos ya, melalui Kristus. Jadi sebenarnya itu tuh mereka, kalau kita lihat ya, di dalam pasal 1, dia bilang kamu tahu bahwa sebenarnya Paulus menunjukkan bahwa kamu tahu tuh yang saya sampaikan itu adalah Injil yang benar, Injil sejati. Tapi kenapa kamu masih mempertanyakan? Karena orang-orang non-Yahudi itu masih mempertanyakannya tentang imannya. Benar gak ya? Ya, keselamatan itu nggak hanya diperoleh oleh kepercayaan kepada Yesus Kristus, benar gak? Ataukah seperti yang sekarang tersebar gitu ya, karena di dalam jemaat Galatia itu sedang tersebar bahwa kamu untuk memperoleh keselamatan kamu harus melakukan hukum Taurat. Nah, itulah yang dibantah oleh Paulus ya. Dia buru-buru memberikan surat kepada jemaat Galatia ya, karena itu tuh mereka berisiko meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, nih lihat, ahli waris. Kita akan bahas tentang status kepemilikan di dalam ayat 1 sampai 10 yang barusan kita baca ya. Nah,
Ini Nepios, ini nih ada di dalam ayat 1 nih ya, dalam ayat 1. Yang dikatakan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Jadi memang ahli waris tapi dia tidak ada bedanya. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Nah, lihat, kalau kita lihat ya di dalam pembahasan ini anak yang belum dewasa atau ahli waris yang ini maksudnya adalah ahli waris yang memang ahli waris yang masih kecil dan belum dapat menikmati warisannya. Ia berada di bawah pengawasan wali meskipun ia adalah tuan atas segalanya. Sudah dikatakan memang sudah dijanji ya bahwa ini kamu adalah ahli waris, tapi karena dia di dalam masih di bawah umur lah ya, masih kecil dan dia masih di bawah pengawasan seorang wali. Mungkin kalau kita menemukan di dunia sekarang ya, ada orang tua yang sangat kaya raya, lalu dia punya anak dan anak itu pasti tidak akan langsung bisa menikmati harta-harta papahnya. Ya, dia hanya bisa menikmati batas-batas. Ya, bahkan kalau dia menikmati berlebihan, itu tuh pasti ditegur oleh pengawasnya atau walinya atau orang tuanya, gitu ya, atau pendampingnya, gitu ya. Lalu yang kemudian doulos, budak atau hamba, anak yang belum ya, karena dikatakan bahwa kamu nggak berbeda dengan seorang hamba. Kita lihat bahwa hamba itu adalah ya budak gitu ya, budak ya. Nah, anak yang belum dewasa hidupnya tidak berbeda dengan seorang hamba. Ia tunduk pada aturan dan otoritas orang lain. Jadi sebenarnya kalau hamba itu atau budak itu tuh kalau di dalam perjanjian lama, kalau kita contohnya kita adalah majikan, kita sudah membeli seorang budak atau hamba, itu tuh si hamba itu nggak ada hak apapun untuk memilih, nggak ada hak, ya, nggak ada hak. Bahkan kalau seandainya majikannya bunuh dia, bisa aja, karena dia tidak punya hak, dia adalah budak, karena sudah dibayar oleh si majikannya. Nah, jadi nih kalau di sini dia bilang gak berbeda loh kamu dengan itu loh, dengan seorang hamba atau budak doulos gitu ya. Ia tunduk pada aturan dan otoritas orang lain. Ia masih tunduk pada itu, bukan pada kehendaknya sendiri. Ya namanya juga di bawah umur ya, masih di bawah pengawasan, masih kecil, belum akil balik gitu ya. Belum waktu yang sudah ditentukan. Nanti ada yang ditentukan oleh bapak. Nanti biasanya kalau kedewasaan di Indonesia itu 18 tahun atau 20 tahun atau 21 tahun gitu ya. Nah, masih belum. Jadi itu artinya walaupun dia sudah disebut ya sebagai ahli waris, tapi dia masih hidup di bawah otoritas orang lain. Masih hidup di dalam bimbingan orang tuanya atau pengasuhnya gitu ya. Lalu dia nggak bisa berkehendak, walaupun dia bisa berkehendak, tapi ada batas-batas. Yang ini dilarang, yang itu dilarang gitu ya, nggak sepenuhnya dia bisa bebas gitu ya. Lalu ada kurios, tuan, meskipun secara hukum dibilang ya di ayat selanjutnya ini ya, ayat 2, dikatakan meskipun secara hukum ia adalah tuan, kurios ya, atas seluruh warisan, selama belum dewasa ia tetap hidup seperti budak di bawah para wali dan pengawas. Jadi ada batas-batasnya. Walaupun sebenarnya dia tuan tuh daripada semua itu, daripada semua harta-hartanya, daripada semua kepemilikannya. Bahkan sebenarnya dia tuan daripada mungkin pengasuhnya gitu ya. Tapi dia ada batas-batasnya. Dia nggak punya hak sepenuhnya gitu ya. Dia masih ya di dalam pengawasan si pengampunya atau si pengawasnya atau si penasehatnya atau si pengasuhnya atau orang tuanya gitu ya. Lalu yang kemudian ya edeulomenoi, takluk ya, artinya takluk. Nah, manusia diibaratkan seperti anak di bawah umur sebelum akil balik ya, yang statusnya tidak berbeda dengan seorang hamba. Mereka diperbudak oleh apa? Roh-roh dunia. Jadi memang Tuhan di dalam perjanjian lama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan memanggil Adam dan Hawa ya, dikatakan bahwa oke, aku akan menyiapkan juru selamat buat kamu dan kamu akan menang melalui seorang darah perempuan gitu ya. Nah itu tuh memang lama gitu ya, dan itu sebabnya ada hukum Taurat nih. Nah itu tuh jadi kita masih hidup di situ sehingga kita masih
hidup di dalam pengawasan hukum Taurat. Sampai pada saat waktu yang Tuhan sudah tentukan. Dan waktu itu sudah genap, bukan? Sudah. 2000 tahun yang lalu itu tuh sudah genap. Ya. Nah, next, waktu Allah. Tetapi setelah genap waktunya, ini ya, kata kronos merujuk pada waktu kronologis yang Allah tetapkan sejak kekekalan. Ya, memang betul. Sejak kekekalan Allah sudah menetapkan hal itu. Allah tidak bertindak secara acak, melainkan menurut rencananya yang sempurna dan teratur. Allah itu Allah yang sistematis, Bapak Ibu. Manusia aja yang sebenarnya tidak sabar. Kadang-kadang kok acak gitu ya. Enggak sebenarnya. Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatu begitu detail di dalam hal apapun. Ya, apalagi di dalam diri kita sebenarnya. Makanya banyak hal yang membuat kita khawatir kalau kita ngelihat, oh acak gitu ya. Aneh ya Tuhan itu. Sebenarnya kalau kita ngelihat dengan mata iman, kita akan ngelihat bahwa, oh Tuhan, thank you. Ternyata Tuhan itu sangat sistematis dalam kehidupan manusia. Ternyata Tuhan itu memberikan keteraturan di dalam kehidupan manusia, tapi manusia nggak menyadari. Ya, lalu dikatakan tunduk kepada hukum Taurat. Ya, tunduk pada hukum Taurat, genomenon, kata kerja yang berarti menjadi atau lahir atau diadakan. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mengambil wujud manusia dan masuk ke dalam sistem hukum Taurat. Kalau kita lihat ya di dalam Perjanjian Baru, Yesus itu adalah menyempurnakan hukum Taurat. Kalau dilihat ya banyak hal yang dia itu benar-benar taat loh, memelihara Sabat, bahkan memberikan pajak, apalagi menghormati orang tua. Tidak ada dosa di dalam diri Yesus Kristus. Karena apa? Roh Kudus itu menaungi dia. Roh Kudus menaungi dia. Dan hanya dia yang mampu taat pada hukum Taurat. Tapi apakah hanya dirinya sendiri yang mampu, yang diselamatkan untuk dirinya sendiri? Sebenarnya Yesus Kristus tidak butuh keselamatan. Karena dia mampu menaati seluruh hukum-hukum Taurat yang sudah berlaku. Dia juga sebenarnya adalah keturunan orang Yahudi. Ya, dan hanya dia satu-satunya yang mampu menaati seluruh hukum Taurat. Itu mengatakan bahwa sebenarnya ya, kalau ada orang benar, itu dia harusnya mampu melakukan hukum Taurat. Tapi karena semua orang di dunia ini, semua manusia, itu tuh berdosa. Gak mampu melakukan hukum Taurat. Nah, lalu sebenarnya kalau kita lihat, buat apa sih Yesus Kristus mati? Gitu ya. Buat apa? Mati. Menggantikan kita. Iya. Karena dia satu-satunya yang layak menebus dosa manusia. Manusia itu tuh hanya ditebus oleh manusia itu sendiri. Makanya Yesus Kristus menjadi manusia. Karena yang ditebus itu adalah manusia. Begitu ya. Boleh aja nggak Tuhan bilang langsung ketika di dalam pengadilan, oke, semua lepas dosamu, bisa aja. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia bilang ketika kamu melakukan dosa, hukumannya adalah maut. Maka kamu harus dihukum. Hukuman itu, nah ini kerennya Bapak Ibu. Hukuman itu, walaupun sebenarnya dia nggak layak dihukum, dia menanggung dosa itu. Oke, aku sudah melakukan hukum Taurat. Aku mau menanggung lagi hukum itu. Aku mau menanggung lagi akibat daripada ketidaktaatan hukum Taurat itu. Oke, aku mau mati di kayu salib. Gak apa-apa, karena aku mengasihi manusia. Ya, lalu next. Lahir dari seorang perempuan, itu tertulis sebagai genom ya, menjadi atau diciptakan atau dibuat. Anak Allah atau Yesus Kristus yang kekal mengambil wujud manusia sejati dan masuk ke dalam sejarah dunia melalui rahim seorang wanita ya, atau enon ek ginaikos. Jadi Allah itu tuh benar-benar menjadi wujud menjadi manusia benaran gitu. Bukan hanya jadi ibarat gini, ini telapak lalu berbalik nih belakang. Jadi Yesus Kristus itu adalah 100 manusia dan Allah gitu ya. Jadi dia mengambil wujud manusia itu adalah secara penuh. Makanya Yesus Kristus di kayu salib dia menderita kesakitan. Sampai dia bilang, Allah kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena memang dia merasa kesakitan. Bayangin hukuman dosa daripada manusia padahal dia nggak buat. Mending ya kalau prinsip saya, kalau saya bersalah, ya nggak apa-apa saya menanggung. Tapi kalau saya nggak salah, jangan coba-coba.
Jangan coba-coba memberikan hukuman buat saya, gitu ya. Karena nggak akan ada yang mau menebus itu. Nggak akan ada yang mau menanggung hal-hal yang tidak kita lakukan. Emang ada, gitu ya. Mungkin ada lah, tapi jarang, gitu ya. Yang mau dihukum karena kesalahan orang lain, gitu ya. Jadi hanya Allah, gitu ya. Dia udah benar, dia melakukan semua hukum-hukum Taurat itu. Tapi dia mau menanggung dosa kita. Berarti dari atau keluar dari, yang menegaskan bahwa Yesus memiliki natur atau daging manusiawi yang nyata, yang ia warisi dari Maria. Itu keturunan, itu dia berasal dari keturunan Daud ya. Nah, kemanusiaan Yesus yang sejati, ia adalah manusia seutuhnya yang lahir dari seorang ibu manusia. Dia lahir dari daging, tapi perbedaannya adalah dia tidak lahir dari biologis papa dan ibu. Karena sebenarnya keturunan biologis itu tuh darahnya itu tuh mengalir dengan dosa. Jadi sebenarnya tanpa kita ngapa-ngapain pun manusia itu pokoknya manusia oke, pasti sudah berdosa. Karena darah itu Abraham Hawa dan Adam itu tuh mewariskan dosa itu, Bapak Ibu. Ya, mewariskan dosa itu ya kepada seluruh keturunan demi keturunannya. Makanya bilang satu orang melakukan dosa, semua orang berdosa. Jadi kalau dicek darah ini, sebenarnya kalau bisa dicek ya, itu darahnya itu darah orang berdosa. Nah, jadi setiap orang yang lahir dari biologis, secara biologis, itu tuh darah yang mengalir itu adalah darahnya dosa. Ya, berdosa semuanya. Nah, itu sebabnya Yesus Kristus adalah tidak lahir daripada biologis papa dan mama. Dia hanya lahir dari seorang perempuan perawan, ya, yang bukan karena dia hamil dan melahirkan bukan karena suaminya, tapi karena dikaruniai oleh Roh Kudus, dan itu tuh ditutup bungkus oleh Roh Kudus sehingga tidak terdapat dosa di dalamnya. Jadi dia tetap mengambil wujud manusia, tapi bukan sebagai wujud orang berdosa, tetapi dia mengambil wujud manusia sebagai orang yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Ya, nah kita lihat selanjutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang akan kita terima ketika Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan sudah akil balik, ini berarti sudah akil balik. Ya, jadi Yesus Kristus itu ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Pengangkatan sebagai anak. Huiothesia. Kata ini berasal dari gabungan dua kata Yunani. Huios yang berarti anak laki-laki dan tesis yang berarti penempatan atau penetapan. Jadi secara harafiah berarti ditempatkan sebagai anak. Ya, bayangin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tadi ya, Paulus memberikan gambaran, kamu memang ahli waris yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi kamu tidak bisa punya hak ya, karena kamu masih di bawah pengawasan itu. Karena kamu masih di bawah pengawasan itu sendiri. Ya. Kita belum punya hak sebelum Tuhan menggenapinya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah menggenapinya, bayangin aja dari hamba yang nggak bisa apa-apa, nggak punya hak apa-apa, dijadikan sebagai anak. Kita seperti kita lihat kita ketika kita bersama dengan orang tua kita. Tadinya kita adalah seorang budak yang nggak punya hak apa-apa. Ketika kita dengan bapak kita itu sendiri, kita jadi bisa manja, kita bisa ngerengek, kita bisa marah-marah dengan kedai dia, kita bisa melampiaskan emosi kita, bahkan kita bisa curhat, kita bisa melakukan apa saja. Dan tahu apa yang dilakukan seorang bapak? Dia tetap mengampuni, karena dia tahu bahwa kita adalah anaknya itu sendiri. Ya, nah di dalam Galatia pasal 4 ayat 5 ini, adopsi ini bukan sekedar status hukum semata. Ya, bukan hanya hukum gitu ya, melainkan sebuah hubungan yang intim dan nyata dengan Allah Bapa. Melalui Kristus kita tidak lagi sebagai budak atau doulos, tetapi diangkat menjadi huio, anak-anak yang sah dan ahli waris yang sejati dari janji Allah. Wah, keren banget gak sih? Bapak Ibu pernah ngebayangin gak sih kayak, oke,
saya tuh dari seorang hamba yang rela dijual, bahkan bisa dijual lagi loh seorang hamba itu. Contohnya tuan atau majikan sudah beli, lalu dijual lagi bisa. Gitu, karena nggak punya hak apapun. Gitu. Jadi bahkan kalau nggak dikasih makan, ya nggak apa-apa karena dia adalah seorang budak. Itu kekuasaannya itu berada di tangan majikannya. Bayangin, kita adalah orang yang berada di dalam kehidupan berdosa, lalu budak loh ini. Bayangin aja kalau sebenarnya kita berada di dalam, kita nggak punya hak sama sekali, atau seorang budak, seorang majikan ya, kita bahkan mungkin dipukuli, kita bahkan mungkin disiksa, kita nggak bisa ngomong gitu ya, kita nggak bisa membela diri. Kalau membela membawa dalam hukum pun, itu tuh hukum tetap berpihak pada majikan, karena sudah dibayar lunas gitu ya. Nah, bahkan bisa dijual lagi. Bayangin, seorang majikan yang mau memperlakukan budaknya bagaimanapun yang dia mau. Lagi-lagi, dia mengangkat menjadi anak. Yang hebatnya adalah apa? Bukan diangkat sebagai anak. Ya, bukan diangkat sebagai anak saja. Bukan hanya, oke, kamu menjadi anak gitu ya. Tetapi ini nih, anak-anak yang sah gitu ya. Oke, sah. Lalu, apalagi? Ahli waris yang sejati daripada janji Allah. Bayangin, yang tadinya kita nggak punya hak, yang tadinya kita bahkan nggak bisa membela diri, yang tadinya bahkan nggak punya hak apapun gitu ya. Lalu, oke, seorang majikan ini mengangkat kita sebagai anak dan bahkan dijadikan sebagai ahli waris. Ya, ketika seorang majikan itu nanti di suatu waktu ketika umur kita sudah pas sesuai dengan apa yang diinginkan, maka warisan itu berada di tangan kita. Di dalam catatan ahli waris ada nama kita. Ya, begitu juga ketika Kristus mati di kayu salib. Ya, ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Sebenarnya semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia pertama jatuh dalam dosa, dosa itu berkuasa atas kita. Ya, sekali lagi saya singgung, free will itu memang gak dicabut dari Allah. Kita tetap dikasih free will. Tapi free will bukan lagi memilih hitam atau putih. Bukan lagi memilih benar atau salah. Benar atau salah. Malah free will itu cenderung memilih yang hitam. Memilih yang salah. Udah rusak, udah dikotori oleh dosa. Bayangin, kita seharusnya yang hidup di bawah hukum Taurat itu ya. Di dalam kutukan itu. Ya. Yang sesungguhnya setiap orang yang melanggar itu adalah mati adanya. Tuhan mengangkat, yuk aku angkat kamu menjadi anak. Bukan hanya sekedar anak, masuk dalam kakak, atau saya hanya memeluk kamu, tetapi dijadikan sebagai ahli waris. Wow, keren banget. Dan di pasal 3 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang membatalkan hal itu. Gak ada seorang pun yang mampu membatalkan janji Allah itu sendiri. Karena yang memberikan janji itu adalah Allah itu sendiri, bukan karena diri kita sendiri. Ya, tapi Allah itu yang secara inisiatif masuk dan memberikan janji, mati di kayu salib, lalu menyediakan, nih, percaya, gue tebus dosa kamu. Kamu telah dibayar lunas. Bayangin, dari yang tadinya kita sangat jijik di hadapan Tuhan, layak loh. Yang tadinya kita udah gak bisa melakukan kebenaran, dimampukan loh. Yang tadinya kita tidak mengenal Allah karena kita terlalu jauh berlari dari hadapan Tuhan. Dipanggil kembali. Memilih kita. Siapa sih kita? Kalau kita ngelihat siapa sih kita di dalam dunia ini, dunia yang luas ini. Tapi kita menjadi salah satu orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Apa efeknya daripada itu? Berikan ketika sudah diadopsi oleh Tuhan. Gak hanya sekedar diadopsi, tetapi sebagai ahli waris. Statusnya, diberikan status, oke, kamu anak, kamu adalah ahli waris. Statusnya adalah, yang pertama, memperoleh Roh Kudus. Punya kemampuan, ya Aba, ya Bapa. Yang tadinya, ya, ketika kita hidup di dalam dosa, atau di dalam hukum Taurat, kita nggak mampu untuk menghadap Tuhan.
Karena sesungguhnya hanya Tuhanlah yang datang, yang mampu datang ke kita lalu, "Nah, ini saya, kamu di mana? Ini saya nih. Aku mampukan kamu nih untuk memanggil aku." Jadi Tuhan memberikan status baru. Oke, kamu layak loh ya panggil aku Aba Bapa. Kamu layak loh yang ngerengek. Kamu layak loh ya untuk berdoa, minta apapun yang kamu mau. Layak loh ya. Ya, kamu layak loh ya beriman kepada Yesus Kristus. Karena kamu ada Roh Kudus di dalam hatimu. Ya, dan Roh Kudus itu dimeteraikan sebagai janji keselamatan. Kita punya kemampuan untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Tadinya seorang budak yang gak punya hak apapun, tidak diperhitungkan sama sekali. Dan akhirnya kita diberikan Roh Kudus. Kita diberikan kemampuan untuk memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Keren banget gak sih? Kalau kita bayangkan, aduh budak itu dalam perjanjian lama itu tuh ngeri-ngeri banget. Ya, benar-benar tidak ada hak sama sekali. Bahkan yang saya bilang tadi, itu tuh bahkan kalau dia menghadap ke pengadilan pun, hamba itu pasti kalah. Karena memang ketentuannya udah hamba, ya udah dibeli, udah itu milik majikannya, milik bosnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, lalu yang kedua statusnya adalah dari hamba menjadi anak. Wah, ini pasal ini tuh nguatin saya lagi. Karena semua di bumi ini, maksudnya perjalanan dalam dunia ini, gak ada yang baik-baik saja Bapak Ibu. Gak ada yang berjalan mulus saja. Bahkan ketika sebelum saya menjadi sekolah hamba Tuhan lah ya, saya berpikir semua orang di dalam itu tuh baik gitu ya. Bahkan aku ngerasa perjalanan hidup ini bakalan lebih baik gitu, lebih bersih gitu ya. Tapi sebenarnya nggak sebaik itu, nggak seekspektasi itu, nggak seputih itu, nggak sepolos itu. Tapi Tuhan itu tuh, dia adopsi kita dari seorang budak, hamba, doulos loh. Ingat, lihat kalau doulos itu dia kalau diibaratkan ya, itu tuh ibarat keset yang kita injak di setiap mungkin ada di depan kamar mandi kita, ada di depan kamar kita, ada di depan rumah kita. Itu tuh keset yang diinjak-injak gitu ya. Gak pernah berteriak walaupun mungkin dia kesakitan. Ya mungkin dia lembab gitu ya, gak pernah berteriak. Itu tuh ibarat seperti itu tuh sebelum Tuhan adopsi kita. Gak punya hak apapun. Gitu ya. Tapi dia lihat kita. Bukan karena kita benar, tapi karena dia kasih. Karena dia sangat mengasihi kita. Oke, gak apa-apa. Kamu udah layak. Kamu udah kotor. Kamu udah bau dengan dosa. Kamu udah kotor, gelap. Oke, ku angkat kamu sebagai anak. Yang kamu punya hak untuk memanggil saya Aba Bapa, bahkan bagaimana. Terserah, kamu adalah anak. Kita bebas dong memanggil Bapak kita biasanya. Kita nggak ada aturan. Oke, kamu harus panggil aku ini. Enggak. Kita bahkan biasanya memanggil papa kita dengan cara yang aneh-aneh karena kita terlalu sayang gitu ya. Gitu ya. Bahkan ketika kita melanggar, kita masih tetap diampuni. Ya, karena kita adalah seorang anak. Kita adalah ahli waris. Kita hanya nggak sekedar diangkat menjadi anak. Tapi dia menjadikan kita sebagai ahli waris. Dia memberikan kita identitas baru bahwa bukan sebagai hamba, tetapi anak. Ya. Lalu yang keempat adalah ahli waris. Identitas lagi. Kalau lihat, bangga nggak kita jadi ahli waris kalau contohnya tiba-tiba kita di tempat, kita adalah budak di tempat tertentu, di rumah orang kaya, lalu tiba-tiba, Man, atau juga ini aku ya, Man, yang tadinya, aduh nggak punya hak apapun gitu ya. Man, saya mengangkat kamu sebagai anak. Saya taruh nama kamu di kartu keluarga, tapi saya ada lagi tambahan. Kamu adalah ahli waris. Ini seluruh aset ini adalah milik kamu. Wah. Segembira apa kita? Kayaknya kalau saya akan tantrum mungkin selama berhari-hari gitu ya. Saya akan lompat-lompat gitu ya. Saya nggak akan bisa tidur gitu ya, saking senangnya gitu. Atau mungkin saya akan menangis sejadi-jadinya karena itu tuh rasa syukur aku.
gitu ya. Karena tadinya saya nggak punya hak, diberi hak, diberi identitas baru, dijadikan ahli waris. Dan yang terakhir, diberi hak atas kemerdekaan. Hak nih, hak. Kita punya hak. Kita bisa ngomong apapun. Kita bahkan bisa datang ke tempatnya Tuhan itu sendiri. Karena kita punya hak. Ya. Kita bisa melawan dosa. Kita bisa mengatakan tidak kepada dosa. Karena kita diberi hak oleh Tuhan. Ada Roh Kudus yang memimpin kita untuk menolak dosa-dosa yang ada di dalam bumi. Kita bisa berkata tidak kepada dosa di dalam dunia ini. Karena kita diberi hak apa? Hak kemerdekaan. Kita sudah tidak diperbudak lagi. Kita bisa menolak apapun yang ditawarkan di dunia ini. Karena kita sudah diberi hak atas kemerdekaan. Kita sudah merdeka. Merdeka artinya bebas melakukan apapun. Ya, karena Tuhan sudah mengadopsi kita. Oke, kita punya hak di hadapan Allah, dan ingat, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Saya rasa orang-orang di Galatia pada saat itu, ketika masih banyak orang yang akhirnya menjual iman mereka karena ajaran-ajaran sesat, saya pikir akhirnya mereka akan rugi. Ketika mereka, Tuhan, ternyata ada nama Paulus di sana, gitu ya, di surga itu ya. Begitu menyesal. Dan ternyata ada teman saya yang ada di sana, yang bahkan bukan Yahudi. Dia adalah non-Yahudi. Karena Tuhan bilang, ini adalah sebuah kepastian. Saya pergi untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Saya akan balik untuk membawa kamu ke sana. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa gak ada jalan apapun selain melalui saya untuk datang ke rumah Bapa. Gak ada Bapak. Kebenaran? No. Kebaikan? No. Tidak ada. Tapi ingat, Tuhan sudah memberikan kita status baru. Apakah akan terus melakukan dosa? Tentu tidak. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita sudah tidak tunduk di dalam dosa, tetapi tunduk di dalam kehidupan Allah itu sendiri. Alkitab ya sudah menuliskan banyak hal untuk memperbaiki hidup kita hari demi hari. Tentu hidup kita adalah bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Allah yang diberikan hak untuk merdeka. Yang diberikan hak, kamu bisa menolak dosa-dosa yang ada di bumi. Kamu bisa berkata tidak. Ya. Ketika banyak dosa yang ditawarkan kepada kamu untuk menyenangkan dunia ini. Karena kamu sudah merdeka. Ya, kamu adalah ahli warisnya Allah. Yang tadi yang diperbudak oleh dosa, tetapi memiliki hak kemerdekaan. Lalu di ayat selanjutnya 21 itu alegori Hagar dan Sarah. Paulus sampai memberikan ini alegori tentang Hagar dan Sarah. Kemarin Abraham, sekarang alegori Hagar dan Sarah. Di dalam pasal sebelumnya iman Abraham. Lalu kalau di sini ini sampai memberikan contoh real yang dipercayakan orang Yahudi pada saat itu, gitu ya. Hagar, nih ya, paidiske, budak perempuan. Ya, Hagar adalah seorang budak perempuan, ya, Sarah. Nah, ia melahirkan menurut sarx atau daging atau usaha manusia. Jadi ini Tuhan memang menjanjikan kepada Abraham dan Sarah, dikatakan, aku akan memberikan keturunan dan menjadikan kamu bangsa yang besar. Tapi Sarah itu bukan semakin muda ya, udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi dia masih belum punya anak. Akhirnya, khawatir, jangan-jangan Tuhan gak gini. Nah, ini nih yang membuat meleset iman kita. Kadang-kadang jangan-jangan ada di balik itu, Tuhan punya rencana di balik semua ini. Gitu. Akhirnya kita memutuskan jalan sendiri, membuka jalan kita sendiri tanpa bergantung kepada Allah, tanpa bertanya kepada Allah. Gitu ya. Tanpa melihat janji-janji Allah yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita sebelumnya. Akhirnya Sarah bilang, kayaknya aku bukan di sini deh, Tuhan janjikan. Oh, budak aku ini nih. Oke, akhirnya Abraham juga tergoda imannya ya. Ya, seharusnya Abraham bahkan ketika Tuhan bilang, aku akan memberikan keturunan,
Jika dia percaya, itu tuh diperhitungkan sebagai kebenaran bagi dia. Tapi hari demi hari, ada hal-hal yang kita pertanyakan. Oh, benar gak ya? Benar gak ya? Dan ini nih contoh real yang dikasih tahu nih oleh Paulus nih kepada jemaat Galatia. Lihat nih, ya. Ini Sarah, perempuan merdeka, Eleutera. Akhirnya ini ya, memperoleh anak. Abraham memperoleh anak kepada Hagar, ya. Jadi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Iya, sementara Sarah dan Tuhan bilang, enggak, bukan di Hagar, bukan. Memang aku tetap memberkati, tapi dia bukan yang aku janjikan. Nah, kadang-kadang itu ya, waktunya Tuhan bukan seperti waktu yang kita perkirakan, gitu ya. Ia melahirkan melalui evangelia atau janji Allah. Akhirnya Tuhan menepati. Dia bilang, oke, itu sebenarnya kamu memang kurang iman saja ya. Kamu mempunyai anak kepada Hagar. Bukan itu yang saya janjikan. Yang saya janjikan, kamu akan punya keturunan dengan istri kamu, Sarah. Dan sampai tahu, Sarah, ketika malaikat Tuhan bilang, kamu akan punya anak. Ya, siapa juga sih manusia yang gak tertawa ketika hamil, katanya hamil tapi sudah mati haid. Siapa sih? Tapi Tuhan menggenapi di dalam ketidakmungkinan secara manusia. Ya, Hagar melambangkan Gunung Sinai dan Yerusalem yang sekarang, yang hidup dalam perbudakan hukum Taurat. Sedangkan Sarah melambangkan Yerusalem sorgawi, ibu orang-orang percaya yang hidup dalam kebebasan anugerah. Ya, walaupun Sarah dengan Abraham sudah goyah imannya, Tuhan tetap menggenapi janji. Enggak, bukan di situ. Oke, aku akan memberkati sih keturunan Abraham dengan Hagar. Tapi bukan itu janjinya Allah. Bukan itu janjinya saya, Tuhan. Gitu ya. Ya. Lalu, kalau kita ngelihat lagi alegorinya, Hagar mewakili Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak untuk perbudakan. Ini menyimbolkan Yerusalem duniawi, tempat orang-orang berusaha keras mencari keselamatan. Nah, itu tadi. Dilahirkan melalui daging, bukan melalui janji. Gitu ya. Jadi dengan usaha manusia, itu tuh contoh real. Dan orang Yahudi udah tahu hal itu. Bahkan orang non-Yahudi sudah tahu hal itu. Ya, berusaha keras mencari keselamatan melalui usaha atau perbuatan diri sendiri. Ya, tadi, hukum Taurat. Padahal mereka tuh udah tahu, gitu ya. Sementara Sarah itu mewakili Yerusalem surgawi. Kelahiran Ishak dari Sarah terjadi bukan karena kekuatan manusia. Betul, ada nggak usaha manusia? Tidak kan. Dirinya sendiri aja dia tidak percaya bahwa dia akan punya anak lagi karena dia udah mati haid. Ya, melainkan karena kuasa dan janji Allah. Akhirnya betul nggak Allah menepati janjinya? Betul. Dia punya anak dan itu tuh menjadi keturunan untuk melahirkan Yesus Kristus. Ya, ini menyimbolkan orang-orang percaya yang dibenarkan murni karena anugerah melalui iman. Jadi bukan karena usaha manusia, bukan karena daging, ya, bukan karena pikiran manusia yang harus selalu sesuai target, gitu ya. Enggak. Tuhan punya cara. Ingat, Tuhan itu sistematis, teratur, tidak pernah acak. Hanya memang pandangan iman kita kadang-kadang acak karena nggak bersih, karena kita masih banyak dosa atau mungkin kita kurangnya percaya. Termasuk Sarah dan Abraham yang sebenarnya mereka kehilangan, kok kayaknya enggak ya, ngereka-reka gitu rencana Allah, nggak sabar gitu loh. Padahal mereka sudah melihat kasih Allah sebelum-sebelumnya, gitu ya. Lalu nextnya, Hagar itu perbudakan, usaha manusia melakukan hukum Taurat, perbudakan dosa. Ya, mereka terus melakukan dosa. Mereka terus melakukan hukum Taurat. Mereka bilang, oke, aku taat hukum Taurat. Padahal mereka sesungguhnya sedang melanggar hukum Taurat. Karena mereka nggak mampu untuk melakukan hukum Taurat secara taat. Karena manusia sudah berdosa. Sarah, merdeka yang dibebaskan dari perbudakan dosa dan hukum Taurat. Ya, ini adalah Sarah, janji seperti janji Allah pada kita. Dibebaskan dari perbudakan dosa dan hukum Taurat, diberikan janji. Yesus Kristus sudah mati,
itu tuh adalah sebuah janji untuk kita. Sebuah janji bahwa, oke, aku akan menebus kamu dan kamu akan selamat. Ya, lalu next, Yerusalem surgawi. Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem yang di atas adalah merdeka dan dialah ibu kita. He ane Yerusalem. Yerusalem yang di atas. Kata ane berarti di atas atau surgawi, menunjuk pada realitas rohani yang kekal. Kata surgawi ini adalah simbol kebebasan sejati. Ya, eleutera dan warisan kekal bagi semua ahli waris janji Allah. Di pasal 3 dikatakan bahwa kamu adalah ahli waris. Sudah diadopsi. Di pasal 4 juga dikatakan. Sudah, ya. Ya. Dari hal-hal usaha-usaha manusia yang dilakukan. Ya. Dari usaha-usaha manusia yang selama ini dilakukan. Itu tuh sama sekali tidak membantu untuk bisa sampai ke rumah Bapa. Ya, bahkan Paulus itu tuh menekankan di pasal 3 itu, kamu tuh memperoleh Roh Kudus. Kamu tahu kan, kalau itu bukan usaha kamu. Tapi kenapa ya? Kenapa ya kamu masih ragu gitu ya? Kenapa kamu masih ragu dengan hal itu? Gitu ya. Makanya Paulus terus menekankan, kamu hidup oleh karena iman. Kamu hidup oleh karena iman. Kamu hidup oleh karena iman. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah menjadi keturunan Abraham dan menjadi ahli waris bagi kita semua. Keren banget ketika kita adalah seorang budak lalu diangkat menjadi anak. Apalagi dijanjikan sebuah kepastian dan itu kekal. Ya, itu luar biasa banget. Kita layak memanggil Allah itu ya Bapa, ya Aba. Keren banget ya. Tuhan itu keren banget. Ya, keren banget. Sangat-sangat keren. Ya, itu sebabnya yuk ketika sekarang kita sedang lemah, ya, sedang lelah dengan keadaan-keadaan yang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Yuk, balik lagi. Kasih mula-mulanya mana nih? Cari lagi nih. Mana nih kasih mula-mulanya? Minta Roh Kudus lagi, Tuhan. Pimpin supaya aku gak terlalu jauh berlari daripadamu. Ketika pun aku udah jauh, tolong tangkap aku Tuhan. Supaya aku bisa balik lagi di pangkuanmu. Aku bisa diangkat sebagai, aku udah tetap diangkat sebagai anak. Dan itu tuh saya menikmati. Sayang banget gak sih? Ketika kita sudah dijadikan anak, lalu kita nggak menikmati, kita kabur dari rumah. Wah, sayang banget. Kita nggak bisa menikmati. Jadi, yuk, kita adalah anak Allah yang sudah diadopsi dan kita menjadi ahli waris. Yuk, kita nikmati apapun yang ada di dalam rumah Allah itu sendiri. Yuk, kita nikmati. Jangan sampai orang lain yang menikmati, kita tidak. Sedangkan kita adalah anak, sedangkan kita adalah ahli waris, sedangkan kita adalah orang yang sudah dinyatakan, oke, kamu merdeka, udah gak hidup lagi di bawah pengawasan dosa, kamu merdeka, kamu bisa hidup, ya, tanpa melakukan dosa. Mungkin kalau dulu tanpa melakukan dosa itu kita jadinya mati gitu ya, tapi Tuhan sudah janjikan, kamu adalah orang-orang yang merdeka dari dosa. Ketika kamu gak melakukan dosa, kamu tetap hidup. Ketika kamu melakukan dosa, kamu tetap hidup. Karena hidup itu diperoleh karena iman, bukan karena kekuatan diri sendiri ataupun hukum Taurat. Nah, next, anak-anak perjanjian. Dalam Galatia 4 ayat 28-31. Tekna Evangelias, anak-anak janji seperti Ishak, itu anaknya Sarah ya. Kita dilahirkan bukan dari kehendak daging, ya. Bukan dari kehendak anaknya Hagar gitu ya. Aduh, Sarah sampai bilang, udah kayaknya bukan di situ deh. Udah coba deh hampiri hamba saya ini. Supaya nanti kamu punya keturunan. Iya betul, keturunan Abraham, betul. Tapi Tuhan bilang, no. Saya memberikan janji itu kepada Abraham dan Sarah. Kepada istri yang sah. Dan saya buat perjanjiannya itu saya akan genapi. Walaupun memang, waktunya bukannya waktu yang sangat dekat ya Bapak Ibu ya. Jauh sekali
bahkan sampai kehilangan harapan, ya. Melainkan dari janji Allah yang kekal. Segala sesuatu, bahkan Sarah pun mengandung, itu bukan karena kekuatan Sarah atau Abraham, tapi karena Allah. Yang tadinya tidak mungkin. Ini tidak mungkin sekali, nggak mungkin, udah mati haid kok. Bagaimana punya anak? Tapi Tuhan bilang, tenang aja Abraham dan Sarah. Udah, tinggal percaya. Percaya itu diperhitungkan kepada kamu. Tenang, tenang, tenang. Saya akan menggenapi janji itu. Dan pasti sudah mengetahui, orang-orang Galatia itu sudah mengetahui hal itu sudah terjadi, ya. Lalu kata pneuma, menurut roh, anak-anak perjanjian lahir menurut roh, bukan menurut daging, menekankan karya Roh Kudus dalam kelahiran baru orang percaya. Jadi kita sudah mati bersama dengan Yesus Kristus di kayu salib, walaupun bukan kita yang menanggung. Kita hidup baru kembali. Kita bukan dilahirkan kembali melalui daging, kita masuk di dalam perut ibu kita lalu kita dilahirkan kembali, nggak bisa. Tapi kita dilahir barukan melalui roh. Artinya bahwa kita hidup bukan hidup di dalam kedagingan lagi, tapi kita hidup di dalam rohani demi rohani, di dalam takut akan Tuhan, dalam perubahan demi perubahan, di dalam pertobatan demi pertobatan, dalam kekudusan demi kekudusan, dalam kebenaran demi kebenaran, walaupun tidak sempurna. Tetapi itu ketika kita melakukannya, itu adalah wujud bahwa kita adalah anak yang sudah menerima belas kasihan. Yang tadi dari hamba, dari budak, menjadi anak. Seharusnya kita nggak mungkin dong mengecewakan papa mama kita. Kalau akhirnya kita diangkat menjadi anak. Nggak mungkin. Pasti kita melakukan yang terbaik seumur hidup kita selama kesempatan diberikan. Kita pasti melakukan. Menyenangkan hati bapak dan ibu kita. Karena kita sudah diangkat dari hamba menjadi seorang anak. Apalagi diberikan hak untuk memperoleh warisan. Wah, keren banget. Gak mungkin dong kita mengecewakan Tuhan Allah kita. Tidak akan mungkin. Ya, Yerusalem yang di atas. Ya, Yerusalem. Ibu kita adalah Yerusalem surgawi yang merdeka. Penuh janji. Lambang jemaat yang lahir dari anugerah Allah, bukan dari hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat tadi hanya orang Yahudi atau bisa selamat karena sunat, karena melakukan hukum Taurat. Sudah tidak lagi. Itu adalah anugerah Allah dan bukan daripada karena kita melakukan hukum Taurat. Allah begitu mengasihi manusia. Dan Allah itu tuh sudah memprediksi bahwa manusia tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Makanya memang dari awal Tuhan memberikan janji itu. Tuhan sudah memberikan janji itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, diberikan baju daripada anak domba. Ya, diberikan janji itu. Karena Allah adalah Maha Tahu. Dia sudah tahu segala sesuatunya. Ya, dia sudah tahu dan dia begitu mengasihi. Sebenarnya bisa aja dia menghancurkan manusia. Bisa. Tapi dia adalah Allah yang begitu mengasihi manusia. Karena ingat ketika dia membentuk kita aja, dia itu tuh mengadakan rapat. Dia mengadakan rapat. Saking pentingnya, biasanya juga kalau keadaan real nyata ini, hal-hal yang penting itu kita pasti adain rapat dulu. Supaya bagus hasilnya, supaya tujuannya tercapai, supaya tidak malu-maluin. Gitu ya. Kita adalah manusia yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak semena-mena Tuhan menghancurkan ya manusia itu. Ya. Jadi bersyukurlah kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Bersyukur sekali karena Tuhan begitu mengasihi manusia. Bersyukur sekali karena ketika kita jatuh, kita datang lagi di hadapan Tuhan, maafkan. Tuhan masih oke, gak apa-apa. Yuk bangun yuk. Bangun yuk, bangkit lagi yuk. Ya. Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan sepenuhnya, kita nggak akan mungkin seperti Sarah dan Abraham yang kehilangan iman di tengah-tengah. Padahal tinggal sebentar lagi sebenarnya. Tinggal sedikit lagi. Tapi dia kehilangan harapan itu. Karena terlalu jangan-jangan ya. Jangan-jangan itu janjinya itu bukan sama saya deh. Terlalu menduga-duga pekerjaan Tuhan. Ya, lalu next pengusiran hamba dan anaknya. Ya, hambanya Hagar gitu ya. Dan anaknya.
Paulus mengutip Kejadian 21 ayat 10, menyatakan bahwa anak hamba perempuan tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka. Itu tuh melambangkan bahwa melakukan hukum Taurat, kehidupan di dalam daging itu tuh tidak akan menjadi ahli waris, ya. Tetapi hanya, ya, ahli warisnya itu hanya adalah orang yang dilahirkan daripada perempuan yang merdeka, yaitu Sarah. Ya, dari anak Hagar, betul memang itu adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Tapi tidak bisa, ya, menjadi ahli waris. Memang Tuhan sudah janjikan secara materi dia akan memberkati gitu. Tapi dia nggak menjadi umat pilihan. Dia yang menjadi ahli waris itu adalah, daripada anak Abraham dan Sarah. Ya, yang menjadi ahli waris itu adalah dari anak perempuan merdeka. Secara rohani, ini berarti orang yang bergantung pada hukum Taurat tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah bersama mereka yang diselamatkan oleh anugerah. Jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat berarti dia sebenarnya tanpa sadar dia hidup di dalam kutuk. Karena di mana setiap orang yang melanggar hukum Taurat itu hukuman adanya, mati, digantung harusnya, ya. Dan Tuhan sudah mewakili kita. Tuhan Yesus sudah mewakili kita, ya. Tuhan Yesus sudah mewakili kita untuk menanggung dosa itu, dosa yang hebat itu. Bapak Ibu, neraka dan surga itu adalah kepastian. Jangan bilang, karena banyak orang-orang yang bilang bahwa, oh, surga itu ketika kita senang di dalam dunia, neraka itu ketika kita sangat menderita di dunia ini. Enggak. Ketika kita meninggalkan dunia ini, itu adalah pintu masuk, entah masuk dalam kerajaan kekal, kehidupan, atau di dalam neraka yang kekal, kematian. Dan Allah tidak bermacam-macam dengan dosa, tidak main-main dengan dosa. Dosa, ya udah hukumannya adalah maut. Tuhan tidak bermain-main dengan perkataannya. Ya, Tuhan bukan sembarangan ngomong lalu tidak dijadikan, enggak. Kalau hanya sembarangan ngomong, enggak mungkin dia mewakili manusia mati di kayu salib. Tidak mungkin. Tapi karena Tuhan benar-benar benar, ya, menyatakan hal yang benar dan itu pasti. Makanya akhirnya, aduh, enggak benar nih. Udah enggak mampu ini. Ya, udah enggak mampu ini melakukan hukum Taurat. Kalau saya membiarkan, manusia ini tidak ada yang selamat, tidak bisa diselamatkan. Udah susah. Gak mungkin bisa melakukan hukum Taurat ini. Akhirnya Tuhan, ya, lahir di bumi, menderita sebagai manusia, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita. Memberikan kemerdekaan bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Next slide, merdeka dalam Kristus. Eleuteria. Tadi ya, kita statusnya menjadi orang yang sudah dibarui, jadikan anak, dari hamba dijadikan anak, lalu diberikan ahli waris, dan diberikan hak untuk merdeka. Bebasan di dalam Galatia pasal 4 ayat 31. Itu artinya merdeka itu ya, artinya kebebasan, eleuteria. Menegaskan bahwa kita bukan anak hamba, melainkan anak perempuan yang merdeka. Kebebasan ini bukan berarti bebas untuk berbuat dosa. Nah, ini nih yang salah dimengerti. Makanya orang-orang yang gak di dalam Tuhan, itu tuh mereka mikir, lah, merdeka. Oh, karena udah ditebus jadi sembarangan aja buat dosa ya. Enggak gitu. Bukan berarti bebas melakukan dosa. Ya. Melainkan sebenarnya kebebasan ini ya, yang diberikan itu adalah bebas dari kutuk dan belenggu hukum Taurat yang tidak mampu menyelamatkan. Kita bebas untuk mengatakan, ya, aku menolak di dalam nama Yesus Kristus dosa-dosa itu. Ya, aku tidak mau hidup lagi dalam dosa, di dalam belenggu itu. Bebas. Kita punya hak. Kita merdeka.
bukan seperti budak lagi yang gak punya hak apapun. Bahkan diapa-apain pun, dijual pun, diinjak-injak pun, dipukul, tidak dikasih makan pun. Gak punya hak seperti hamba. Ketika Tuhan sudah mati di kayu salib, kita bebas dari belenggu dosa itu. Kita bukan berarti bebas untuk melakukan dosa-dosa. Justru, ketika Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita, kita akhirnya bebas daripada dosa-dosa. Kita jadi gak bisa melakukan dosa gitu. Karena Kristus dalam hidup kita. Ya, sebagai ahli waris, kleronomos, kita dimerdekakan oleh Kristus untuk hidup penuh sebagai anak-anak Allah yang sejati. Kebebasan ini adalah anugerah, bukan hak yang kita raih. Ya, soalnya kita nggak punya hak, Bapak Ibu, untuk memperoleh kasih karunia itu. Gak punya hak sama sekali. Karena kita memang emang layak kita jadi budak, layak kita jadi hamba. Kelayakan kita itu adalah ya dihukum. Tapi kebebasan ini adalah satu-satunya anugerah kasih karunia Allah yang benar-benar berasal daripada dirinya sendiri. Ya, Tuhan memberikan status ini bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita kudus. Tetapi status ini yang diberikan adalah diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Ya, ingat, jadi anak, jadi ahli waris, jadi orang merdeka, itu bukan hak kita. Bukan sesuatu hal yang layak kita terima, Bapak. Kita mah yang layak kita terima itu apa? Hak kita itu apa? Dihukum, mati. Ya, itulah hak kita sebenarnya. Itulah yang layak kita terima, itu adalah hukuman daripada maut itu sendiri. Hukuman dari Allah karena kita adalah pelanggar-pelanggar. Ya, kita adalah orang-orang yang gak bisa hidup di dalam Tuhan. Tapi apa? Yang tadinya kita dilayakkan oleh Tuhan. Keren banget gak? Luar biasa sekali. Ya. Konsep kemerdekaan. Mereka di dalam Kristus konsepnya apa? Ya. Yang pertama adalah bebas dari hukum Taurat. Ini konsep kemerdekaan dalam ayat 31 ini ya. Merdeka itu artinya kebebasan tadi. Bebas dari hukum Taurat atau karya anugerah jadinya. Kemerdekaan berarti seseorang tidak lagi hidup di dalam belenggu kewajiban untuk bekerja keras. Ya, menyenangkan Allah guna mendapatkan status sebagai anak. Jadi, konsep kemerdekaan atau kebebasan ini adalah kita, ya, kita lagi tidak hidup dalam kewajiban untuk melakukan hal-hal yang benar, bekerja keras untuk menyenangkan Allah, bukan supaya kita jadi dapat status. Kan kata saya juga, kita mah nggak layak, Bapak Ibu. Kita mah orang berdosa, udah nggak layak. Kelayakan kita satu-satunya adalah dihukum adanya. Dihukum udah mati, nggak akan bisa. Karena udah dikatakan bahwa darahnya ketika kita lahir, darahnya ini adalah darah orang berdosa. Makanya kita tanpa diajarkan untuk berdosa, wah cepet kita. Tapi kalau kita diajarkan hal-hal yang baik, aduh mati-matiannya luar biasa. Ya, jadi kebebasan ini adalah bukan berarti bebas melakukan dosa. Oh bebas dong, enak banget dong ditebus. Nanti ditebus tinggal minta ampun sama Tuhan. Karena ditebus, enggak. Kebebasan yang Tuhan berikan itu adalah kebebasan untuk tidak hidup lagi di dalam belenggu di mana kita mesti melakukan kewajiban-kewajiban supaya kita memperoleh anugerah. Enggak. Ya, tetapi didapatkan murni karena kasih karunia. Didapatkan murni karena inisiatif Allah itu sendiri. Didapatkan murni karena Tuhan itu sendiri yang menemukan kita. Memilih dan memanggil kita. Itulah yang kita peroleh. Dari yang gak layak menjadi layak. Yang kedua adalah beralihnya status anak perjanjian versus budak. Nah ini nih. Orang percaya disebut anak perempuan atau laki-laki yang merdeka karena kedudukan mereka di hadapan Allah
didasarkan apa? Pada iman kepada janji Allah, janjinya ya. Bukan pada perbudakan aturan agama. Karena hidup di dalam aturan-aturan agama, iya suatu waktu kita pasti langgar. Udah nggak bisa. Tapi beralihnya status ini bukan karena kita layak, bukan karena kita melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, tapi karena Allah, ya, karena Allah memanggil kita, Allah sendiri yang inisiatif. Konsep yang ketiga, merdeka untuk hidup dipimpin Roh, ya, kemerdekaan Kristen dalam surat Galatia bukanlah kebebasan untuk hidup menurut keinginan daging, ya, atau hawa nafsu, atau berbuat dosa semaunya. Nah ini tadi. Tetapi pembebasan dari hukum Taurat bertujuan agar umat tebusan dimampukan untuk hidup apa? Dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan apa? Buah roh. Jadi kemerdekaan atau kebebasan ini diperoleh bukan supaya udah keinginan daging gitu, oh nggak apa-apa, kuturuti saja, gitu ya, kuturuti saja keinginan daging saya, gitu ya, dosa akan kulakukan, kan udah dibebaskan, gitu ya, udah diselamatkan, udah ditebus, udah dibayar, ngapain lagi? Enggak. Kebebasan itu adalah kebebasan dari ya, hukum Taurat, di mana kita tuh Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan buah roh, untuk melakukan hasil yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Nanti buah roh kita akan bahas di pasal selanjutnya, di sesi selanjutnya. Pewaris sah kerajaan Allah. Ini selanjutnya nih ya. Pewaris sah kerajaan. Sah dong, sah ya. Jadi jangan pernah ragu ya, aku benar ahli waris gak ya? Sah. Ya udah sah di hadapan Allah. Sebagai anak dari perempuan mereka, orang percaya tidak hanya terlepas dari status hamba atau budak, tetapi diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah yang sah. Kita udah nggak hanya dijadikan anak, tetapi dijadikan sebagai ahli waris, ya, yang layak loh, yang layak, dan bukan hidup sembarangan. Kita sudah dibaharui di dalam Kristus ya. Kita nggak bisa hidup sembarangan, ya. Kita nggak akan bisa hidup sembarangan. Lalu yang selanjutnya, terakhir, kesimpulan. Sebelum waktu yang ditentukan oleh Tuhan, semua manusia ini ya, di bumi adalah budak adanya. Kalau kita ngelihat dari ayat 1 tadi ya, di pasal 4 ini, dikata sebelum akil balik itu kamu tuh layaknya, walaupun kamu adalah ahli waris, tapi sebelum bapaknya menentukan waktu yang tepat itu, enggak, kamu masih budak. Kamu tuh masih dikuasai di dalam hukum Taurat atau di dalam dosa, gitu ya. Jadi, nah ini nih yang menarik. Tidak ada hak apapun selain apa? Selain berdosa. Itu hanya hak kita yang kita mampu lakukan sebelum Yesus mati di kayu salib. Hak kita itu adalah hanya melakukan dosa terus. Ya, gak ada lagi yang bisa kita lakukan selain berdosa. Yang kedua adalah, selama Yesus Kristus belum mengadopsi kita, kita adalah orang yang takluk pada dunia atau hukum Taurat. Dikatakan Paulus, kita masih takluk pada roh-roh lain, gitu ya. Sebelum Yesus Kristus mengadopsi kita masih budak hukum Taurat. Kita masih berusaha keras untuk melakukannya, walaupun memang sebenarnya gagal, gitu ya. Lalu takluk pada hukum berarti harus taat. Kalau tidak, maka akan dihukum. Yap, betul. Kalau takluk pada hukum Taurat, berarti harus taat. Mau tidak mau. Kalau tidak, berarti dihukum. Pertanyaannya, manusia di bumi emang ada? Abraham aja sebagai bapak beriman pernah jatuh ke dalam kebimbangan, kehilangan kepercayaan. Itu bapak beriman. Apalagi kita yang nggak disebut sebagai ibu beriman, bapak beriman gitu ya. Takluk pada hukum Taurat. Berarti lu harus taat. Kalau enggak, berarti lu harus dihukum. Itu sebabnya hukum Taurat bukan untuk membenarkan kita, tapi mengarahkan kita, oke, aku butuh juru selamat, aku butuh Tuhan. Aku butuh orang yang menebus aku karena aku tidak bisa menyelamatkan diri aku sendiri. Tidak ada seorang pun yang mampu taat 100%.
Betul. Setuju nggak? Tidak ada seorang pun yang mampu taat 100%. Kalau tidak 100% berarti itu tidak memenuhi ya dihukum berarti. Yesus Kristus mati di bawah hukum Taurat menggantikan manusia dan ia menerima hukuman itu. Walaupun Tuhan Yesus adalah manusia yang taat, tapi dia mau menanggung hal yang dia tidak lakukan. Karena dia begitu mengasihi kita. Gak apa-apa nak, saya mau mati di kayu salib. Menanggung hukum daripada hukum Taurat itu. Menanggung kutuk itu. Ya, barang siapa melanggar hukum Taurat akan dihukum. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Lalu kita adalah ahli waris. Kita diberi identitas dari budak menjadi anak dan ahli waris. Itu adalah identitas kita di hadapan Allah. Makanya kalau kita nggak punya identitas di bumi ini, banggakanlah identitas ini. Dan saya mah tidak perlu identitas di bumi ini. Tidak perlu identitas dari pandangan manusia. Saya adalah ahli waris. Saya adalah anaknya Allah yang sudah diadopsi. Jadi, sepakat ya, kita tidak menginginkan identitas demi identitas di bumi ini. Karena kita sudah diberi identitas yang kekal daripada Allah Bapa itu sendiri. Ya, diberi kebebasan. Ingat, bukan bebas melakukan dosa, tetapi bebas dari dosa. Ya, jadi bukan melakukan dosa ya, tetapi bebas daripada dosa. Dosa tidak berkuasa bagi kita lagi. Ya, dia yang Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk tidak hidup di dalam dosa. Ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus akan menggemparkan kita. Oi, bangun, bertobat. Ya, itu nggak benar, itu nggak betul. Yo, bertobat. Ya, lalu yang terakhir, kita diberi janji. Dan janji itu sudah digenapi di kayu salib. Kita diberi janji. Oke, aku akan menebus kamu. Aku akan menebus dosa-dosa kamu. Karena aku tahu kamu tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Ya, karena aku tahu kamu tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Ya, makanya aku mati di kayu salib aja. Aku tebus, aku tanggung semuanya walaupun ya aku nggak layak menerimanya. Ya itu kebalikannya ya. Yang Tuhan nggak layak menerima hukuman itu dan kita pun tidak layak sebenarnya menerima kasih itu. Tapi Tuhan melayak semuanya. Ya, janji sekarang yang belum digenapi, di mana dia akan balik buat kita di akhir zaman. Tuhan Yesus akan datang dan menjemput kita semua di bawah, di tempat, di kursi di mana nama kita ada. Saya sering ngebayangin ketika Tuhan Yesus mengatakan, oh saya pergi ya untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Berarti aku rasa kalau secara di dunia ini berarti nanti kalau kita masuk di dalam kerajaan Allah, nama kita itu sudah terpampang di kursi iman, gitu ya. Siapa lagi namanya gitu ada, udah nggak antrian lagi, langsung udah ada namanya, gitu ya, udah ada namanya. Karena kita dikenal oleh Bapa, ya nggak mungkin dong siapa kamu ya, nggak. Karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib buat kita dan nama kita ada di dalam kerajaan surga. Pastikan bahwa kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kalau belum percaya, dengan hati kamu yang benar-benar pure dari hati kamu, jangan menganggap bahwa nama kamu ada di sana. Enggak, nanti dia katakan, siapakah kamu? Gitu ya, oh saya tidak mengenal kamu. Jangan sampai kita baru dikenal oleh Tuhan ketika kita udah di surga lalu dibuang lagi. Nah kita nggak oh ini namanya iman yang berdosa ini. Gitu ya, kamu nggak ada di sini, nggak percaya sama saya gitu ya. Jadi yuk kita berkenalan dengan Tuhan selama kita masih di bumi. Kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa hanya dia yang menebus kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu. Karena Tuhan menolong kami, memberkati kami, bahkan memberikan kasih karunia itu. Kasih anugerah Tuhan, menyelamatkan kami di kayu salib. Terima kasih, karena kami yang gak layak ini, tapi Engkau layakkan menjadi anak bahkan ahli waris.
Terima kasih Tuhan karena Engkau sebenarnya tidak layak untuk menerima hukuman itu karena seharusnya yang menerima itu adalah kami. Tapi terima kasih karena Engkau menanggungnya. Ya, terima kasih Tuhan. Bahkan kami nggak ada sesuatu pun yang bisa kami lakukan untuk membanggakan Tuhan, untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu, tolong kami, bimbing kami, supaya hari-hari kami ke depan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami semakin terus setia, bukan seperti orang-orang Galatia, tapi kami terus hidup di dalam kekuasaan Roh Kudus-Mu yang terus percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang bisa menebus kami selain daripada itu. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami dan ampuni segala dosa-dosa kami. Tolong orang-orang yang membutuhkan Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya juga mereka memperoleh kasih karunia itu seperti kami yang ada di sini yang menonton ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Menjadi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati.